jamaah kajian Quran dan hadis dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian Al-Quran dan Sunnah yang akan disampaikan oleh Bapak Prof. Sudurnya. Monggo untuk memulai kajian ini kita sama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Ustaz Profesor Sidur kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buka mushaf Al-Quran surat ke-80, surat Al-Baqarah. Kita akan memahami bagaimana Allah mendidik Rasulullah ketika baru ada gejala kecenderungan yang dipandang Allah tidak tepat, itu langsung diingatkan. Itu keistimewaan Rasulullah. Kita orang biasa itu kadang sudah sampai jauh keliru, nggak ada yang mengingatkan. Tapi kalau Rasulullah dulu, nah setiap ada sedikit tidak tepat, Allah langsung ingatkan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ul dhikra. Amma man istaghna. Fa anta lahu tasadda. Wa ma alaika alla yazzakka. Ya, kita pahami dulu ayat 1 sampai ayat 7. Surat ini disebut surat Al-Baqarah, diambil dari ayat pertama yang berbunyi Abasa wa tawalla. Abasa dia Nabi Muhammad bermuka masa, wa tawalla dan berpaling. Jadi kejadiannya Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan para pembesar-pembesar, para tokoh-tokoh, kepala-kepala suku. Kemudian datang seseorang yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, ya, orang yang buta, bernama Abdullah bin Umi Maktum. Nah, ketika kedatangan Abdullah bin Umi Maktum, Rasulullah sebenarnya tidak begitu memperhatikan, ya, bahkan berpaling. Maka dikatakan bermuka masam dan berpaling. Ya anja'ahul a'ma, karena
telah datang seorang buta kepada Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Nah, ternyata yang demikian itu menurut Allah kurang tepat. Ya. Mungkin Rasulullah berpikir lebih strategis. Mungkin karena strategi dakwah, kalau yang diprioritaskan itu para ketua-ketua suku, para pembesar-pembesarnya, itu nanti kalau tokoh-tokoh itu bisa ngikuti Nabi, harapannya yang lainnya juga akan ikut. Nah, ternyata yang demikian itu tidak betul diingatkan oleh Allah. Jadi siapa saja yang datang seharusnya diterima dengan adil, diterima dengan baik. Ya, wa mayyudrika ma'anahu yazakka. Tahukah kamu wahai Nabi, barangkali ia Abdullah bin Umi Maktum itu ingin membersihkan dirinya. Awyatakaru patang pa'udikro, bisa jadi dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajar itu memberi manfaat padanya. Lalu dia ingin mendapatkan wahyu yang diterima Nabi supaya Nabi menyampaikan kepada Abdullah bin Umi Maktum supaya bisa mendapatkan langsung dari Rasulullah gitu. Nah, ana manistaghna. Adapun orang-orang yang para pembesar-pembesar tadi merasa kecukupan segalanya, itu manistaghna, merasa dirinya sudah serba kecukupan, nggak membutuhkan yang lain. Nah, manistaghna, merasa sudah cukup. Fa'antau tasodda, maka kamu melayani siapa? Melayani yang manistaghna tadi, orang-orang yang sudah serba kecukupan dari segi kebutuhan duniawi itu. Wa ma'alaika Allah yazakka, padahal tidak ada yang bisa memastikan kalau dia itu membersihkan diri. Gak ada jaminan kalau para tokoh-tokoh tadi, para pembesar-pembesar tadi yang memiliki tingkat sosial prestisius yang tinggi itu akan membersihkan diri. Ini salah satu kehebatan, keistimewaan Nabi, langsung dididik oleh Allah. Jadi kalau Allah memandang itu kurang tepat, langsung diingatkan. Ini bukan sekali dua kali terjadi di rumah itu. Nah, dulu ketika menerima wahyu, Rasulullah seharusnya mendengarkan malaikat selesai dulu membacakan. Tapi Nabi ingin cepat-cepat menirukan. Ternyata dilakukan oleh Allah, nggak boleh juga. Lalu hari ini disanakan minta ajar Nabi, wahai Nabi, jangan kau gerakkan lisanmu, lidahmu, karena kau ingin cepat-cepat menguasainya, ingin cepat menghafalnya. Biar malaikat selesai dulu membacakannya, didengarkan dulu, sabar gitu kan. Nah, inna lalana zaman wa qur'ana, sesungguhnya Allah nanti yang akan mengumpulkan dan membacakannya padamu. Maka fa'idah Qur'ana fatabi Qur'ana, ketika malaikat sudah selesai membacakan, maka ikutilah bacaannya. Summa inna lalana bayana, nanti Allah yang akan menjelaskannya. Jadi dulu mungkin Nabi maunya hati-hati, nanti kalau lama-lama sedikit nanti khawatir kalau lupa gitu kan, ingin cepat-cepat menirukan. Ternyata nggak boleh demikian. Nah, itu
Setelah itu ya Rasulullah sepenuhnya mengikuti dari apa yang dididikkan oleh Allah. Nah itu. Terus dulu juga berikutnya ketika sudah terjadi peperangan juga begitu, ada tawanan, kemudian ini dimusyawarahkan, ini baiknya diapain ini tawanan ini. Nah, Abu Bakar usul, nah, kita akan memerlukan logistik, kita masih memerlukan sarana prasarana, gitu kan? Apalagi kita kekuatan sangat terbatas. Nah, Abu Bakar usul, gimana kalau tebusan saja, suruh tebus itu loh. Umar bin Khattab enggak, Umar bin Khattab itu jangan tebusan. Ya, tawanan yang diperlakukan sebagaimana mestinya, jangan pakai tebusan gitu kan, harus sesuai dengan ini yang tepat, yang keras gitu kan. Nah, tampaknya Rasulullah condong kepada pendapat Abu Bakar. Belum dilaksanakan, Allah kasih peringatan. Nah, peringatannya akan seperti ada petir, hampir kena petir. Kemudian turun ayat diingatkan. Ya, jangan menginginkan harta, tapi yang didulukan harus fisabilillah gitu. Dulu ketika terjadi di keluarga juga begitu, Rasulullah sudah diingatkan juga. Nah, ini salah satunya juga di surat Al-Baqarah. Jadi itu yang menyebabkan kenapa Rasulullah itu luar biasa hebatnya, karena Allah mendidik itu sangat ketat, sangat disiplin. Berbeda dengan kita orang tua mendidik anak, berbeda dengan kakek nenek mendidik cucu. Kalau mendidik anak lebih condong, sudah besar nanti kan ngerti sendiri. Ternyata nggak ngerti gitu loh. Dan mendidik cucu, nah daerah sekarang memang umumnya begitu, dia sudah dibiarin saja. Malah dibiar dimanjain, kebablasan gitu kan. Ya kebablasan udah sulit itu menertibkan. Bisa nggak kira-kira mencontoh Allah mendidik Nabi? Kalau perintahnya memang ada kecenderungan tidak tepat, tidak beres, dia segera diluruskan. Nah ini hikmah yang bisa diambil. Mau itu dah hasanahnya, pelajarannya. Sekira sebagian besar keluarga muslim itu tidak begitu beres, salah satu sebabnya pembiaran. Maunya itu jadi orang tua yang lebih demokratis gitu kan, ya, yang lebih bebas gitu. Tetapi ternyata kebablasan itu. Sampai ada kan orang tua punya anak gadis padahal sudah tumbuh dewasa, sudah balik, kok kamu itu ngikuti ajaran Islam pakai jilbab, itu aja nggak sampai hati. Atau nanti kalau nesu gimana? Loh, tampaknya lebih takut kepada anak daripada pada Allah gitu. Padahal di dunia itu nggak ada 1,5 jamnya besok di akhirat itu. Tapi kok rela, kok tega orang tua merelakan rugi di akhiratnya sekedar untuk menyenangkan hidup di dunia. Padahal dunia itu sebenarnya menyenangkan, itu kan malah menghancurkan. Banyak kan sekarang anak-anak gadisnya itu malah terbuka, tapi ibunya yang neneknya yang sudah 60 malah berukut itu. Iya kan?
Loh, sebetulnya yang menimbulkan persoalan itu anak-anak yang usia 25-30 tahun atau nenek-nenek yang 65 gitu. Nah itu tapi itu realitas loh. Coba itu ada orang tuanya itu hajah sangat perhatian, tapi anaknya perempuan lama kuliah di luar negeri. Orang tuanya nggak tahu dia di sana apa kan? Yang ambil S2 lulus, ambil S3 lulus, ambil postdoc itu kan lama, sampai puluhan tahun lebih. Nah pulang-pulang ketika di Jogja pilih ke Malioboro, ya mereka jalannya ketika seperti masih di luar negeri dulu. Anak muda pakai pakaian segini, pakai anu gitu loh, seperti turis itu loh. Orang tuanya kelihatannya klisian, tapi mungkin kan kalau kayak anaknya sudah PhD luar negeri gitu kan. Nanti kalau diloknya marah piye, nggak diloknya kok saiki dadine kaya ngono. Salah siapa? Coba banyak kan kejadian gitu. Ya sudah, itu sudah contoh saja. Oke, kita lanjutkan ayat 8 sampai ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah wa man sa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Ya kita pahami dulu. Wa amma adapun orang yang manja'aka yang datang kepadamu yas'a dengan bergegas, dengan segera, yas'a wa huwa yakhsha, nah dia itu takut kepada Allah. Fa'antalahu talaha, sedangkan kamu mengabaikannya, tidak menghiraukan, kamu biarkan saja. Kala innaha tadhkirah, sekali-kali jangan demikian. Ya, innaha sesungguhnya itu tadhkirah, itu ajaran Tuhanmu adalah suatu peringatan. Tadhkirah, suatu peringatan. Faman sa'a dzakara, maka barang siapa yang menghendaki, ya tentu ia memperhatikannya. Dzakara fi suhufin mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Nah, kitab-kitab yang dimuliakan itu yaitu kitab yang diturunkan kepada para nabi, ya, para nabi, para rasul. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Dan yang marfu'ah yang ditinggikan dan mutahharah itu isi kitab yang diturunkan kepada
para nabi, para rasul, termasuk kitab Al-Quran. Bi aidi safaroh, di tangan para safaroh, ya, para penulis. Kiromin baroroh, yang dia itu mulia lagi berbakti. Kirom itu berbakti, baroroh, kirom itu mulia, baroroh berbakti. Ya, maksudnya itu namanya wahyu itu misalnya wahyu Al-Quran itu dari Allah yang menyatakan malaikat sangat mulia, disampaikan pada Nabi menjadi sangat mulia, diturunkan pada suatu malamnya jadi sangat mulia, diturunkan pada suatu harinya sangat mulia, diturunkan pada bulannya sangat mulia, dibaca, difahami, diamalkan oleh orangnya sangat mulia. Yang namanya sampai fauzun azim, kemenangan yang besar. Itu luar biasanya firman Allah, luar biasa kitab Allah. Nah, kenapa dulu Nabi dan para sahabat itu luar biasa? Karena betul-betul berpegang teguh kepada firman Allah, pada wahyu yang diterima oleh Nabi. Jadi Nabi menerima wahyu melalui malaikat, ya, menerima, memahami, menyampaikan pada para sahabat menerima, memahami, menghafal, Nabi mengamalkan, sahabat mengikuti. Terus begitu. Sehingga yang namanya wahyu itu betul-betul untuk merubah cara hidup. Yang namanya wahyu itu betul-betul sebagai memperbaiki cara hidup di dunia ini, untuk memperbaiki kebiasaan hidup. Nah, kalau sekarang kebanyakan Al-Quran cuma dibaca, belum dipahami, kecuali sedikit, apalagi mengamalkannya. Padahal yang mana membaca, memahami itu baru satu mata rantai untuk mengamalkan. Mengamalkan itu mata rantai berikutnya untuk kemudian jadi kebiasaan. Ketika dalam hidupnya selalu merujuk pada Al-Quran, baru nanti sekian puluhan tahun terbentuk pribadi Qurani. Ketika pribadi Qurani betul-betul hidupnya itu Islami. Nah, sekarang persoalannya memahami saja masih sebagian kecil dari mushaf Al-Quran. Ya, tapi karena kita sudah tidak mudah lagi memahami, sampai sekaligus berusaha untuk mengamalkannya sedapat mungkin begitu. Ya, dari ayat 1 sampai ayat 16 mungkin ada bapak ibu yang mau bertanya. Kalau ada silakan. Ibu-ibu daripada nanti pertanyaannya ketika sudah diakhiri, hubung belum diakhiri, ada yang bertanya silakan. Lanjut dulu, kita baca ayat 17 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutilal insanu ma akfara. Qutilal insanu ma akfara. Min ayyi shay'in khalaqa. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Tsumma sabila yassara. Tsumma sabila yassara. Tsumma amatahu fa'akbara. Idza sa'a ansyara.
Kutila itu maksud dari kotala. Kotala nanti harfiahnya itu bisa membunuh, tapi bisa juga maksudnya kutila insan, binasalah manusia. Ma'akfaro, ya, alangkah amat kafaro, kafirnya, durhakanya. Jadi maksudnya orang-orang yang kafirnya luar biasa, pengingkarannya luar biasa. Nah, itu kutilah, binasa, celaka luar biasa. Min aisai'in khalaqahu. Sebenarnya dari apakah Allah menciptakan dia, menciptakan manusia itu? Kok bisa mengkufuri demikian rupa? Ternyata min nufatin khalaqahu faqadara. Ya, dia manusia itu berasal dari nutfah. Nah, dari nutfah Allah menciptakannya, kemudian faqadara, Allah menentukannya. Dari qadara yang takdir itu Allah membuat ketentuan. Yang takdir itu ketentuan, ukuran itu. Tsumma sabila yasara, kemudian Allah memudahkan jalannya. Ya kan, semula dari nutfah, ya kan, dari nutfah ketemu ovum, jadi darah yang mengental mungkin awalnya sebesar apa ya, sebesar biji jagung mungkin ya. Ya terus proses besar usia 120 tahun, 120 hari, 4 bulan dihitungkan ruh. Nah, dihitungkan ruh, kemudian ditanya ada perjanjian itu di surat Al-A'raf 172 itu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Terus proses sesuai dengan sunatullah, kausalitas itu nanti sempurna ketika menjelang lahir itu memutar sendiri, kepalanya jadi di bawah. Itu kira-kira 80%. Sebetulnya ibu-ibu bersalin itu tidak perlu pertolongan dokter. 80%. Kampung itu nggak pakai dokter. Gimana? Kampung-kampung. Iya nggak pakai. Itu termasuk yang 80%. Nah yang 15% kira-kira perlu penanganan ringan, perlu bantuan. Ya biasanya yang perlu betul-betul memerlukan pertolongan dokter itu sekitar 5%. Tapi sekarang kan banyak yang normal aja nggak mau melahirkan itu loh. Sesar. Nah itu kan. Jadi ya sudah, Allah sudah cuma sabila yasar. Jadi Allah sudah memudahkan. Memberi kemudahan. Tapi seringkali nggak percaya sama qadar dari ketentuan Allah itu. Tsumma amatahu fa'adbaro. Kemudian dia Allah mematikannya dan memasukkannya adbaro ke kubur. Nah tadi kan setelah lahir terus bertahap kan, ya dari digenapi apa itu 2 tahun untuk menyusui, terus proses pertumbuhan fisik, pertumbuhan fungsi-fungsi perlengkapan seluruh indera, fungsi-fungsi serabut otak, terus berkembang sejalan keserasian antara fisik dengan fungsi pertumbuhan sensorik luar, sensorik dalam. Nah, nanti ketika usia 18, 19, 20 fisiknya tahu sudah kelihatan tinggi besar. Tahu kok lebih tinggi dari bapaknya itu, lebih tinggi dari ibunya. Nah itu bersamaan dengan penyempurnaan sensorik dalam. Nah, terus masa perkembangan sudah oke, kemudian berkarya, bekerja sampai pada
mulai betul-betul prima. Mungkin usia berapa ya? Mungkin 25 sampai 60 ya. Kira-kira mulai menurun usia berapa? 60, yang mulai 60 ya? Ya. Ya. Ya walaupun memang ada sedikit perbedaan, tetapi ada juga bisa tapi rata-ratanya. Jadi kalau sekarang itu yang paling produktif usia misalnya 25 sampai 50 kan 55 misalnya. Tapi itu Muhammad Al-Fatih usia 21 sudah menaklukkan Konstantinopel, ya kan? Itu kok si Arkom usia masih 16 tahun kok sudah bisa menyerahkan tempatnya untuk pusat dakwah Nabi. Padahal 16 tahun itu kan untuk ukuran biasa belum begitu matang kan? Nah, itu juga apalagi namanya Zaid bin Thabit, usia masih 12 tahun, 13 tahun malah ingin ikut fisabilillah. Ya kan? Mungkin karena ini sering apa ya namanya bahasanya bahasa Arab, begitu mendengarkan wahyu itu berbeda dengan kita yang bukan bahasa Arab kan? Mungkin langsung nyambung gitu loh, langsung paham. Oh ini begini, terus dia ingin gitu loh. Karena rasa bahasa kan muncul sejak kecil, sudah terlatih, terbiasa. Nah, sehingga yang namanya usia tingkat kematangan itu juga relatif. Tapi memang ada yang secara usia umur fisik belum begitu sempurna, tetapi ingin sabilillah itu udah sekali melampaui orang yang di atas usianya. Jadi seperti itu. Nah terus nanti ketika sudah tahun 56 mulai menurun, kembali ke andalin umur, lemah kembali datang ajal. Ajal itu sebetulnya memulai hidup yang sebenarnya. Jadi hidup di dunia ini hidup sementara, namanya dunia itu dekat atau sementara. Yang akhirat itu yang sesungguhnya. Maka hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di akhirat. Maka begitu kita selesai hidup di dunia, kita baru memulai kehidupan yang sebenarnya. Akan memetik hasil apapun yang kita tanam di dunia ini. Makanya kalau kita betul-betul yakin hidup yang sebenarnya itu besok di akhirat, mari sekarang kita mulai berbenah. Mari kita betul-betul mulai menyiapkan diri, ya supaya tidak kehabisan waktu untuk persiapan gitu kan. Ya mungkin tidak terlalu lama lagi kan untuk memulai kehidupan yang sebenarnya gitu. Oke. Jadi summa amatahu, kemudian Allah mematikannya, fa'akbaro, kemudian masuk ke dalam kubur. Summa idza sa'a ansara, kemudian bila Allah menghendaki, ya ansara, ya Allah membangkitkan kembali. Yang namanya idza itu pasti terjadi. Maka yang namanya yaumul ba'ats itu pasti terjadi. Iya. Makanya karena pasti terjadi, kita harus menyiapkannya. Ya, menyiapkan sang kita untuk menghadapi yaumul ba'ats. Jangan sampai nanti begitu dihidupkan kembali, dikumpulkan di masa baru kaget. Iya, ternyata betul ya. Saya kira dulu nggak tenang gitu. Saya kira nggak sungguh-sungguh gitu. Nah kalau sudah difirmankan oleh Allah ya pasti betul, ya pasti terjadi gitu. Maka jangan ragu gitu, pasti terjadi. Kalau lama yakti ma'amaro, sekarang
sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa ma'amaroh yang diperintahkan Allah kepadanya. Amaroh kembali kepadanya. Jadi jangan demikian, manusia belum melaksanakan apa yang ditugaskan. Nah itu kan ibaratnya seharusnya Quran itu kita pahami ketika usia kita itu masih mulai 5 tahun, 6 tahun sampai 12 tahun ke 15 tahun. Ya Quran kita pahami dulu semua, terus kita amalkan sesuai dengan yang ditentukan itu. Sehingga kira-kira dari usia 15, 16 sampai 60 tahun, 70 tahun itu sudah membiasakan seluruh hidupnya sesuai dengan cara hidup dulu Al-Quran. Cuma karena sudah terlanjur, sudah lewat, ya sudah kita berusaha maksimal sekarang gitu. Iya, insya Allah ya sudah Allah kasih maghfirah. Ya Allah akan mengampuni kekurangan kita, kesalahan kita gitu. Nah kita semua insya Allah termasuk yang sangat beruntung karena masih punya kesempatan untuk memperbaiki, punya kesempatan untuk menyiapkan. Kalau lama yang lebih amal, jadi jangan sekali-kali demikian. Manusia itu bermasakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, kita juga tidak termasuk. Ingat ini harus segera menyiapkan diri. Lalu kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma saqaqnal arda saqqa. Thumma saqaqnal arda saqqa. Fa ambatna fiha habba. Fa'ambatna fiha habba. Wa inaban wa qulba. Wa zaitunan wa nakhla. Wa hadaiqa ghulba. Wa fakihatan wa abba. Mata'an lakum wa li'anamikum. Ya kita pahami dulu. Falyanzuril insan, maka hendaklah manusia memperhatikan, ya memperhatikan, mencermati ila ta'ami, terhadap makanannya. Makanan manusia itu asal usulnya dari mana? Itu kan karena Allah Maha memberi rezeki. Semua itu karena rezeki dari Allah. Nah, apalagi di alam Indonesia ini jenis makanan apa-apa tersedia, kreatif lengkap dibandingkan dengan negara-negara lain. Maka falyanzuril insanu ila ta'ami. Ana sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya Allah benar-benar telah mencurahkan air. Maksudnya apa? Menurunkan air hujan. Ini kalau lama-lama sampai 8 bulan, 9 bulan nggak turun air hujan, jadi terjadi di beberapa negara di Afrika atau di Asia Barat. Karena di daerah kita di Jogja sekitarnya itu nggak hujan 3 bulan itu kan merasa
Kok udah lama sekali nggak turun hujan, sudah merasa panas gitu kan? Itu Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Tuma sakoknal ardo sako. Kemudian Allah itu, kami Allah belah bumi dengan sebaik-baiknya. Tuma sakoknal ardo sako. Dari bumi yang semula keras mati, itu kena air hujan jadi gembur. Nah sekali-kali lihat itu ke daerah-daerah yang ketika musim kemarau panjang itu tanahnya sampai ya pecah-pecah itu, ya telur. Bahkan di daerah tertentu itu kalau musim kemarau sawah itu apa itu digarap sampai pakai linggis itu di balik-balik tanahnya itu. Tapi itu nanti begitu turun hujan itu langsung gembur, dari suburnya luar biasa. Nah itu namanya tuma sakoknal ardo sako. Terus fa'al batana fiha habba, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Nah itu semua biji-bijian itu kan ketika tumbuh itu kan munculnya lemah sekali kan, lemah sekali. Jadi misalnya nanam delai itu sampai dilubangi gitu kan, lubangi terus bibitnya taruh di situ, nanti diuruk. Itu kalau uruknya itu kena air gembur, itu bibit yang lemah tadi itu bisa jebol tanah. Tanah yang semula keras jadi gembur, dijebol oleh pucuk biji yang baru ditanam tadi. Mungkin perlu waktu berapa hari gitu. Nah ini jangan dikira itu semuanya terjadi dengan sendirinya. Di situ Allah tuma sakoknal atau sako fa'ambatana fiha habba. Jadi Allah menjadikan bumi itu terbelah, kemudian Allah tumbuhkan biji-bijian dari bumi itu. Wa inaba wa korban. Nah, buah anggur dan sayurnya. Wa zaitun wa nakhla. Ya, zaitun dan pohon kurma. Wa hada'iqa gulba, kebun-kebun yang lebat, gulba penuh dengan berbagai macam tanaman. Ini hada'iqa, kebun-kebun. Jadi kalau Pak Jundi sama tepi-tepi pagar ya Pak, sampai tepi-tepi pagar itu penuh tanaman itu depannya Pak Jundi. Bahkan ini ayatnya hada'iqa, kebun-kebun. Wa fakihatan wa aba, buah-buahan serta rumput-rumputan. Nah tadi semuanya yang namanya turun air hujan, kemudian tanahnya gembur, kemudian tumbuh biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, ya buah zaitun, pohon kurma, kebun yang lebat. Nah berbagai macam tadi termasuk itu. Buah-buahan serta rumput-rumputan itu berapa? Mata alakum wali an'amikum, itu semuanya untuk kesenanganmu. Wali an'amikum, dan untuk ya binatang-binatang ternakmu. Nah binatang ternak ya kembali untuk manusia lagi. Makanya kalau di surat Baqarah ayat 29 itu kan huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang menciptakan bumi ini semuanya untuk kamu jami'an. Huwaladzi khalaqalakum, dia Allah yang menciptakan untuk kamu jami'an, semuanya. Seringkali kita yang memahami Quran itu nggak paham, malah yang menguasai bumi kok orang yang tidak memahami Quran.
Kita yang seharusnya lebih paham, kok malah kalah dengan yang tidak mendapatkan Quran. Mereka menguasai sampai ribuan hektar, ada yang 17.000, ya kan, sedang ramai kan? Nah, ada yang 100.000, bahkan ada yang jutaan hektar. Kita karena sekedar untuk tempat tinggal yang layak, untuk nanam tanaman aja nggak punya lahan. Mungkin karena selama ini kita kurang memperhatikan Al-Quran atau sudah terlambat. Tapi ya memang lebih baik terlambat daripada tidak. Gitu. Jadi semuanya tadi itu adalah mata'al lakum, untuk kesenangan kamu, wali an'amikum, dan untuk binatang-binatang ternakmu. Nah, sekarang bagian yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarakuha qadarun ulaika humul kafaratul fajarun. Ya, fa'idha ja'atis shakhah. Ini ida itu pasti terjadi. Cuma kalau kita baca terjemahnya sebenarnya enteng saja. Tidak ada getaran apa-apa. Dan apabila datang suara yang memegakkan, padahal suara yang memegakkan pasti akan terjadi. Itu dari kata ida. Nah, suara yang menggelegar, suara yang memegakkan pasti akan terjadi. Itu yang kiamat. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhi, hari ketika manusia lari dari saudaranya. Ya, yafiru lari, mar'u setiap orang. Hari ketika seorang lari dari saudaranya, min akhi, wa ummihi, dan lari dari ibunya, wa abi, lari dari bapaknya, wa sahibatihi, dan lari dari istrinya, wa bani, dan lari dari anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawmidzi sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan sendiri-sendiri. Sya'nu yughni, yang sangat sibuk. Semuanya sibuk sendiri-sendiri, ingin menyelamatkan diri sendiri. Itu menggambarkan situasi kondisi ketika terjadi yaumil kiamat.
Terus berikutnya wujuh yaumaidin musfiro. Nah, banyak muka pada hari itu berseri-seri. Loh, baru pada umumnya begitu serius, begitu menakutkan, begitu mencekam, kok malah orang-orang mukanya berseri-seri, gembira ria. Belajar Quran sama Ya, seperti PNS tanggal muda itu. Ya kan? Seperti bulan purnama gitu kan, senang-senang gitu. Nah, wujuh yaumaidin musfiro, dhahikatun mustabsiro. Mereka saling tertawa, gembira ria gitu kan. Ya singsut gitu. Wujuh yaumaidin 'alaiha ghabar. Tapi sebaliknya banyak muka ketika itu tertutup oleh debu. Menggambarkan apa? Menggambarkan saking mukanya itu ya sudah gak karuan, gelap gulita, mungkin seperti mau turun hujan lebat ini. Nah, kenapa demikian? Tarahakuha kotaro, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Nah, kegelapan apa itu? Maksudnya ditimpa berbagai macam kehinaan, kesusahan. Ya, itu ulaika kafaratu fajaro. Mereka itu adalah orang-orang kafir dan durhaka. Fajaro itu orang yang pendosa, orang yang durhaka. Jadi ujung-ujungnya di akhirat itu hanya ada dua kelompok. Sudah mulai betul-betul bedanya ketika menjelang sakaratul maut. Apalagi ketika nanti di alam kubur, di yaumil ba'ats, di yaumil kiamah. Apalagi besok setelah yaumil hisab, yaumil mizan, betul-betul terpisah antara surga dan neraka. Kalau di dunia ini orang membuat klasifikasi sampai kecil-kecil, sampai banyak sekali kan, sampai ngerepotke itu klasifikasi itu. Padahal kalau mau hanya dua, orang yang hidupnya memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan yang tidak. Sederhana kan? Toh di awal cuma ada dua, kitabnya satunya sijin, satunya iliyun, satunya terima dari belakang, satunya dari depan. Satunya pada yaumil kiamat gembira ria, tertawa-tertawa, satunya susahnya bukan main. Yang satunya di neraka, satunya di surga. Sederhana, gampang kan? Tapi dunia ini saking pendapatnya orang itu luar biasa banyaknya itu. Kadang-kadang sampai nggak jelas bedanya antara orang yang mengamalkan Quran dengan yang tidak, orang yang memahami Quran dengan yang tidak. Saking terlalu dibikin berbagai macam pendapat, berbagai macam teori sampai demikian rupa. Dan orang awam seringkali sampai nggak tahu bedanya. Padahal kalau Al-Quran itu sangat berbeda, karena Quran itu sebagai pembeda, sebagai penjelas, sebagai furqan. Nah, ini surat Al-Basa sudah selesai. Jadi ternyata isinya memang lengkap, itu ujung-ujungnya memang hanya ada dua klasifikasi itu. Ya, di akhiratnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Bapak Ibu ya. Silakan Pak. Ya. Abdullah bin Maktum itu dia menyatakan keislaman sejak awal periode agak awal periode Mekah, masih di Mekah. Ketika Rasulullah dulu itu sangat berharap yang namanya tokoh-tokoh pembesar suku itu mengikuti Rasulullah gitu loh. Maka dulu Rasulullah memprioritaskan kepada para ketua suku itu. Abdullah bin Maktum itu dari kalangan masyarakat biasa.
kemudian ada keterbatasan, nggak bisa melihat. Nah, di sini dikatakan kan itu akma, buta, ya kan? Buta. Nah, itu sebagai apa ya? Sebagai cara Allah mendidik pada Nabi, dan kita juga harus begitu. Kalau dakwah itu sebenarnya tidak boleh pilih kasih. Ya siapa saja yang memang perlu didakwai gitu. Karena seringkali yang diharapkan sekali oleh Rasulullah kira-kira itu mau bisa memperkuat, ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan. Tapi yang semua nggak diperhitungkan, ya dianggap tidak powerful kan, karena memiliki keterbatasan kan. Ternyata malah luar biasa dia. Nah, sejak itu Rasulullah terus dekat dengan Abdullah bin Maktum. Nah, akhirnya juga berusaha ikut hijrah. Akhirnya ikut hijrah, Rasulullah nyusul sudah sekian lama berjuang untuk bisa ikut hijrah. Tapi kemudian ketika di Madinah, karena dia kan yang memiliki keterbatasan, ketika fisabilillah perang dia nggak ikut. Justru itu yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin Madinah ketika ditinggal Rasulullah. Dan akhirnya Muadzin selain Bilal itu juga ini Abdullah bin Maktum ini yang suruh menjadi muadzin, terutama ketika sholat subuh. Nah, jadi sholat subuh itu kan yang tahu ini sudah fajar itu kan orang yang melihat kan. Tapi Abdullah bin Maktum yang suruh adzan sholat subuh. Jadi berubah Rasulullah dekat sekali, karena memang kejujurannya luar biasa, karena rasa bedanya pada Nabi luar biasa. Jadi ternyata yang namanya buta itu seringkali bukan buta mata, tapi buta hati. Jadi banyak orang yang buta mata tetapi tidak buta hati. Sebaliknya, orang yang bisa melihat tetapi buta hatinya, nggak bisa menerima kebenaran, tidak meyakini kebenaran. Itu yang buta bukan indera matanya, tapi yang buta adalah hatinya. Nah, jadi ternyata yang lebih banyak bukan bisa itu bukan buta indera penglihatannya, tapi buta hatinya. Maka tidak bisa menerima kebenaran, hidayah, petunjuk itu. Nah, secara ringkas seperti itu, Pak. Oke. Mungkin masih ada yang lain, silakan Bu. Jadi Bapak tadi kan mengatakan bahwa tanda-tanda hatinya orang baik adalah baik dan buruk adalah ya. Orang yang baik tadi diantaranya kelihatan di waktu sakaratul maut. Iya. Nah, selama ini istilahnya kita menilai dari lahir, dari orang yang baik, malah disebut kiai, malah disebut alim. Nah, kira-kira kriteria orang yang baik di saat sakaratul maut itu apa? Soalnya kan ada yang seperti itu, tapi di saat sakaratul maut itu dalam keadaan sulit gitu loh, yang teriak yang ini apakah itu tanda-tanda orang yang nggak baik gitu. Jadi untuk mengatakan bahwa itu yang baik itu yang bagaimana? Kalau banyak digambarkan di ayat-ayat yang lain, nanti akan kita temu juga kalau terus. Itu namanya orang yang muflis. Orang yang muflis itu betul-betul ketafitannya, iktikadnya, keyakinannya itu semata-mata pada Allah. Maka adalah muflisin ala nabi, ya kan? Memurnikan, mensucikan, nggak dicampur dengan kepercayaan yang lain. Maka penentunya itu pertama iman. Nah, kemudian setelah iman baru amal soleh gitu. Nah, yang bisa menyelamatkan ya iman dan amal
soleh. Makanya orang yang iman dan amal soleh itu kan ketika menjelang ajal itu malaikat seperti ini among tamu nyemanggake. Ya. Kenapa? Itu hati yang bersih, kebun sawit. Enggak iya ayat Tuhan mutmainah. Nah, kan disemanggati irji'i, monggo silakan kembali kepada Allah, termasuk golongan orang-orang yang mukmin. Kemudian dipersilakan masuk ke surga. Fatuli di Fatuli Jannati. Itu surga sementara. Surga waktu penantian di alam kubur, di alam barzah. Surga yang semestinya setelah besok yaumil hisab, yaumil mizan gitu loh. Maka tadi kalau yang membedakan apa? Ya iman dan amal soleh, kejernihan hati, kebersihan hati gitu. Maksud saya ini loh Pak, tingkah orang di saat sakaratul maut. Saya sering melihat orang taat, ada yang halus, ada yang gerakan itu nggak karuan gitu loh, sampai jerit-jerit sampai ini. Hanya di saat sakaratul maut itu apakah tanda-tanda orang yang tidak mau disinggung pindah? Ya kan suatu ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah seperti apa itu situasi kondisi orang Yahutul Maut itu. Terus sampai mengatakan itu lihat kambing hidup-hidup itu dikuliti hidup-hidup itu orang yang imannya nggak beres. Seringkali kita kan tahu hanya dohirnya, iya kan? Ternyata bisa jadi kita lihat kelihatannya Islamnya bagus, tapi ternyata mensekutukan Allah dengan yang lain, mensalehkan Allah dengan yang lain. Ternyata ada sembahan-sembahan selain kepada Allah. Kan bisa jadi seperti itu gitu loh. Tadi kalau misalnya ibu nyebutkan, oh kelihatannya orang pintar, ulama, kiai, tapi meninggalnya kok begitu. Nah itu kan kelihatan dari luar. Siapa yang tahu kalau dia betul mukhlisin dalam din? Jangan-jangan malah minta pertolongan pada setan. Padahal sudah setan itu mengadu musuhmu yang nyata. Oh kok malah berdamai dengan setan, malah berkawan dengan setan. Katanya orang pintar gitu kan, pintarnya berteman dengan setan. Loh bisa jadi kan? Nah makanya mari betul-betul kita berusaha untuk membersihkan, memurnikan etikot kita, akidah kita, keimanan kita. Sebetulnya misalnya sholat itu untuk apa? Kan lillah kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wudu untuk apa? Biar sholatnya sah kan? Dan terus kalau wudu kemudian disunting muncul di TV, kok langsung sambung nih? Lu kan sama, seharusnya yang namanya pakai makromah, pakai jilbab itu kan karena Allah kan? Dan terus kalau pakai jilbabnya pas ketika menjelang 5 tahun sekali mau pemilu tok itu gimana? Karena apa itu? Itu tadi untuk memudahkan contoh gitu loh. Kalau contoh itu kan jadi gampang dan mudah. Oh itu bilang kok bagaimana? Coba lah Bapak Ibu masing-masing nanya ke hati nuraninya. Sebenarnya karena apa gitu kan? Sudah jelas kan Bu? Jadi jangan sekedar lihat dohirnya. Allah yang betul-betul mengutus malaikat untuk mencatat semuanya. Pasti betulnya catatan malaikat, bukan catatan pengawas di dunia ini. Kalau pengawas itu BPK, BPKP, Dirjen, DPR itu bisa ya tidak seperti malaikat maksudnya itu loh. Iya kan?
Ya, sudah tahu kan bedanya, tidak seperti itu kan, ya memang berbeda gitu loh. Nah, itu saya Bapak Ibu sudah jam 8.30 sampai di sini, insya Allah yang akan kita teruskan ke surat sebelumnya. Ya, semoga secara bertahap Allah betul-betul berikan kepada kita untuk menjernihkan keyakinan kita, untuk memurnikan beragama kita semata-mata karena Allah. Semoga kita bisa terus memperbaiki keimanan dan amal soleh kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.